Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali berjumpa di dalam ibadah raya minggu ini. Kita bersyukur Tuhan luar biasa yang selalu menyertai kita, sehingga kita bisa bertemu kembali di dalam ibadah hari Minggu di bulan Juni hari ini. Terima kasih, mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang luar biasa. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang selalu menyertai kami, Engkau Allah yang selalu membentengi kami, Engkau Allah yang selalu memberikan kesehatan bagi kami, sehingga kami semua boleh ada sebagaimana kami ada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap jemaat-Mu semuanya yang sudah siap untuk beribadah bersama-sama, baik yang ada di rumah dan yang ada di sini. Tuhan memberkati semuanya. Di dalam nama Yesus kami percaya Engkau menyertai ibadah ini dari awal sampai akhirnya nanti ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya dan kami serahkan ibadah ini ke dalam nama Yesus. Kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita cari wajah Allah, kita temukan kasih-Nya, karena Dia adalah Tuhan, bukan Tuhan yang jauh dari pada kehidupan kita semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau sungguh penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat. Engkau bukan Tuhan yang jauh daripada kami Tuhan. Ketika kami panggil, Engkau mendengarkan setiap seruan hati kami. Haleluya. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku panggil nama-Mu.
sayang, Kau tempat penghiburan, bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, haleluya, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kau sumber kekuatan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan memberikan hati yang sukacita. Haleluya, amin. Kita masuk gerbangnya dengan hati yang bersyukur. Kita bersuka di hadiratnya, kita besarkan namanya. Haleluya. Yeay. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, dan dibesarkan agung namanya. Puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, musik dan tarian. Haleluya. Semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Kita masuk gerbangnya dengan hati yang bersyukur, sebab Tuhan baik. Yeay, haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi, di surga dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yeay. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kita bersyukur sebab Tuhan kita luar biasa.
Haleluya. Tuhan adalah perisai kita. Di saat badai menerpa kita, firman-Nya selalu menguatkan kita. Haleluya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenanglah jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Kita naikkan pujian ini sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan. Kalau kita memiliki Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Haleluya. Perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, firman-Mu di dalamku, tenanglah jiwaku, tenanglah jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Sekali lagi katakan, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang, karena Yesus
kasih Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan yang luar biasa. Engkau menjadi perisai di dalam hidup kami di saat kami menerima terpaan badai yang ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, oleh sebab itu kami bisa bertahan oleh karena kekuatan yang Kau berikan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sampai kapanpun kami akan bertahan, dan sampai kapanpun kami tidak tergoyahkan, oleh karena ada kekuatan besar yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami, setiap jemaat-Mu yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan setiap firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, sehingga setiap firman Tuhan adalah kata-kata Allah sendiri yang keluar dari mulut Allah melalui hamba-Mu, yang dapat mengubahkan hati kami, yang dapat menguatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sehingga iman kami bertambah hari tambah kuat di dalam Engkau, tambah hari tambah dewasa di dalam Engkau, tambah hari tambah diberkati Tuhan, tambah hari tambah dilimpahi berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat setiap kebaikan Tuhan yang luar biasa pada pagi hari ini. Kami siap menerima firman Tuhan di dalam nama Yesus. Yang siap menerima firman Tuhan katakan sama-sama amin. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh bertemu kembali dalam ibadah kita. Kita bersyukur karena Tuhan tetap memberkati kita dengan kesehatan, kekuatan. Meski kita belum bisa bertemu kembali secara khusus, tetapi kita percaya lewat ibadah online pada hari ini kita tetap diberikan kekuatan baru oleh Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Kejadian 16 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11 dengan judul Tuhan perhatikan jeritan orang tertindas. Mari kita akan berdoa sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, Allah yang menjadikan langit dan bumi, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati kami, Tuhan menolong kami, dan Tuhan memberikan kami kekuatan baru dalam setiap kasih-Mu. Karena kami percaya firman Tuhan ya dan amin. Firman Tuhan menjadi jawaban dalam setiap kehidupan kami. Berbicaralah Tuhan secara khusus pada kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengar suara manis-Mu. Haleluya. Amin. Kejadian 16 ayat 7 sampai 11, demikian firman Tuhan. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, ketika kita mendengar kisah tentang Hagar, mungkin kita berpikir, kenapa Hagar tertindas? Kenapa Hagar harus kembali?
Hari ini saya mau katakan, firman Tuhan mengajarkan kepada kita satu kebenaran di mana Tuhan sangat tidak suka dengan praktek penindasan. Dan Tuhan pasti akan sangat peduli kepada jeritan orang yang tertindas. Dan yang pasti, Tuhan tidak pernah merancangkan penindasan. Tetapi banyak orang yang merasa tertindas dan mereka mulai menyalahkan Tuhan. Hari ini, saya mau mengajak kita, mari kita lihat satu kasus, satu peristiwa yang terjadi di dalam Alkitab. Bagaimana bukti bahwa memang Allah tidak suka penindasan. Allah tidak mau merancangkan penindasan. Dan Allah peduli pada orang-orang yang tertindas. Mari kita lihat apa yang firman Tuhan katakan. Kita lihat kisah Abraham ini dan Hagar bersama dengan Sarai di dalam kitab Kejadian pasal 16. Kita akan lihat bersama-sama. Bagian yang pertama saya akan lihat, apa penyebab adanya penindasan? Kenapa penindasan itu terjadi? Apakah memang Allah merancangkan penindasan? Saya katakan tidak. Tetapi mari kita lihat yang pertama. Kalau kita memperhatikan peristiwa ini, di dalam ayat yang ketiga, diceritakan di dalam Kejadian 16 ayat 3, Sarai mengizinkan budaknya Hagar untuk menjadi istri atas Abraham suaminya. Di sini mulai prosesnya terjadi penindasan. Sarai mengizinkan budaknya Hagar untuk menjadi istri atas Abraham suaminya. Dan ayat yang keempat, Abraham menyetujuinya dan dia menghampiri Hagar. Inilah proses penindasan itu. Dan Hagar melakukan perintah tuannya. Kalau kita melihat runtutan dari ayat-ayat ini, kita melihat seolah-olah tidak ada salahnya, tidak ada masalah di sini. Tetapi mulai terjadi, Hagar mengandung dan Sarai tidak. Ketika Abraham sudah menghampiri Hagar, Hagar mengandung dan Sarai tidak. Dan inilah proses di mana Hagar merasa menang dan dia mulai memandang rendah Sarai. Dan ayat kelima dikatakan Hagar mulai menghina Sarai. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, inilah proses terjadinya penindasan itu. Inilah penyebab daripada penindasan itu. Jadi sama sekali bukan rancangan Allah. Allah tidak pernah merancangkan adanya penindasan. Tetapi kita lihat bagian per bagian dari ayat ini menunjukkan bahwa manusia yang menyebabkan penindasan itu sendiri. Mari kita lihat bagian yang kedua, akibat adanya penindasan itu. Apa yang terjadi ketika penindasan itu mulai terjadi? Di ayat yang kelima dikatakan, Sarai terhina dan dia mulai menuntut kepada Abraham. Ini ada satu hal yang dilakukan Sarai yang menawarkan kepada Abraham. Dia menawarkan Hagar, budaknya, kepada Abraham. Dan ketika Abraham mengiyakan, Abraham mengambil apa yang mengikuti perkataan Sarai. Firman Tuhan katakan begitu. Abraham mengikuti perkataan Sarai. Dan kemudian ketika Hagar mengandung, Sarai terhina. Karena memang Hagar mulai menganggap rendah Sarai. Sarai terhina dan kemudian apa yang dilakukan? Dia menuntut kepada Abraham. Satu proses yang dilakukan seorang Sarai yang memanggil Abraham dengan tuannya. Dia melakukan penuntutan kepada Abraham, tuan suaminya itu. Dan kedua, ketika proses penindasan itu terjadi, Abraham mengizinkan Sarai untuk melakukan apapun. Di ayat yang ke-6, Kejadian 16 ayat 6 dikatakan Abraham mengizinkan Sarai untuk melakukan apapun terhadap Hagar. Wow. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, ketika proses penindasan itu terjadi, ada satu hal yang terjadi di mana Abraham mengizinkan Sarai untuk melakukan apapun terhadap Hagar. Dan akhirnya di ayat 6 bagian B pasal 16 Kejadian, Sarai menindas Hagar dengan keras. Sarai menindas Hagar dengan keras. Bagaimana ini proses terjadi? Akibat yang lain lagi. Bagian 6C, Hagar lari meninggalkan Sarai dan Abraham.
Akibat adanya penindasan, Hagar lari meninggalkan Sarai dan Abram. Ini proses yang sangat-sangat Allah tidak suka. Dan mari kita lihat. Bagian yang ketiga saya katakan tindakan Tuhan melihat praktek penindasan. Mari kita buktikan. Apakah memang Allah sungguh-sungguh tidak menyetujui adanya penindasan ini? Mari kita lihat. Bagaimana malaikat Tuhan di dalam ayat yang ketujuh. Malak Yahweh, malaikat Tuhan. Kalau di dalam bahasa Ibrani ini menunjuk bahwa Allah sendiri. Jadi malaikat Tuhan, malak Yahweh itu Allah sendiri. Jadi Tuhan sendiri datang menjumpai Hagar. Wow, luar biasa. Siapa Hagar? Sampai Allah sendiri datang menjumpai Hagar. Di ayat yang ketujuh, Kejadian pasal 16. Dan tidak hanya sekedar menjumpai saja, tetapi ayat 8 dikatakan bahwa Tuhan berbicara langsung kepada Hagar. Berbicara tidak hanya sekedar memberi perintah, tetapi ada satu yang luar biasa saya belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Begitu Tuhan sangat peduli kepada orang-orang yang tertindas, apa yang kita lihat? Tuhan berbicara langsung kepada Hagar dan menanyakan keadaannya. Luar biasa saudara. Menanyakan keadaannya, tidak hanya menanyakan. Bahkan Tuhan mendengarkan laporannya versi Hagar. Apakah Tuhan belum tahu? Tuhan tahu. Tetapi Tuhan mau mendengarkan ceritanya Hagar. Ngomong apa kamu? Kenapa kamu ada di sini? Kenapa kamu lari? Kenapa kamu ada di sini? Dan dia menceritakan. Dan Hagar berbicara kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengarkannya. Luar biasa saudara. Ketika Tuhan melihat praktek penindasan, Tuhan sangat peduli. Kemudian yang terjadi, yang selanjutnya, apakah hanya Tuhan sekedar mendengar, menanyakan, tetapi kita lihat di sini, Tuhan memberikan solusi, Tuhan memberikan jalan keluar, Tuhan memberikan cara untuk masalah Hagar. Dan bukan itu berarti Tuhan setuju akan penindasan. Kenapa? Karena di ayat 9 dikatakan, firman Tuhan katakan, kembalilah kepada Sarai. Wow, biarkan dirimu ditindas. Loh, bukankah ini berarti Tuhan mengizinkan atau Tuhan setuju adanya penindasan? Bukan saudara. Tetapi ini adalah solusi yang Tuhan sedang lakukan atas Hagar. Karena apa? Karena Tuhan tahu yang terbaik bagi Hagar. Mari saya akan tunjukkan. Hal-hal apa yang akan terjadi jika Hagar tetap melarikan diri? Hal-hal negatif apa yang akan dialami oleh Hagar jika dia tetap lari dan tidak kembali kepada Sarai seperti yang Tuhan sarankan kepada Hagar? Kembalilah kepada Sarai, kembalilah kepada nyonyamu itu, kembalilah kepada tuanmu, kembali ke sana. Kenapa Bapak Ibu? Ada peristiwa, ada hal yang negatif yang akan terjadi jika Hagar tetap lari. Yang pertama, Hagar sedang mengandung. Ketika dia lari, dia sedang mengandung. Dan pastilah dia akan mengalami kesulitan jika dia tetap lari dan melakukan perjalanan jauh menuju ke Mesir. Kemungkinan dia akan berhadapan dengan orang-orang jahat, dan dia akan mengalami kesulitan dengan kondisi yang sedang mengandung. Itu yang pertama. Hal negatif yang lain apa? Dia akan melahirkan anak. Dan ketika dia melahirkan tanpa ayah, anak yang dilahirkan adalah anak yang tidak ada pengakuan dari ayahnya. Dia akan melahirkan tanpa ayah. Tidak ada orang yang akan berkata, oh siapa ayahmu? Tidak ada orang yang akan mengakui bahwa dia melahirkan dengan seorang suami, tetapi dia tidak akan menghadapi. Dia akan menghadapi kondisi itu. Dan yang lebih mengerikan lagi, anak yang dilahirkannya pun akan tetap disebut sebagai anak budak. Karena dia seorang budak, dia akan melahirkan juga budak. Nah tetapi, apa hal positif yang Tuhan mau tunjukkan kepada Hagar ketika dia kembali ke Sarai? Mari kita lihat. Dari kebenaran firman Tuhan ini kita lihat bagaimana Tuhan memberikan jalan keluar, solusi kepada Hagar meskipun itu sangat sulit. Karena apa? Karena ketika Hagar kembali kepada Sarai pasti dia akan ditindas.
Dia tetap akan mengalami penindasan itu, dia sangat mengalami sakit hati. Tetapi dia masih punya kemenangan. Ada hal yang luar biasa, yaitu yang pertama, dia akan melahirkan anak yang diakui ayahnya, dan anaknya akan diakui sebagai anak Abraham. Dan tidak hanya itu, bahkan Allah memberikan kepada dia anak itu nama bagi dia, yaitu Ismail. Allah sendiri yang memberi nama Ismail. Meskipun kondisi anak itu sudah diceritakan juga oleh Allah kepada Hagar. Dan yang kedua, dia akan tetap terlindungi pada saat dia mengandung, meski mengalami kesulitan, kesedihan karena ditindas Sarai. Tetapi dia punya pengharapan. Hal positif yang ketiga, kita lihat. Anaknya Ismail akan disebut sebagai anak Abraham dan bukan sebagai anak budak. Dan dia berhak memperoleh warisan bapaknya. Alkitab menyebut bahwa dia akan menjadi keturunan yang jumlahnya juga banyak. Seperti Alkitab katakan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Dari kebenaran ini kita boleh belajar. Kita mengerti sekarang bahwa Tuhan memang sungguh-sungguh mendengar jeritan orang yang tertindas. Dan yang pasti Tuhan akan membela siapapun dia. Siapapun dia orang yang tertindas. Entah itu orang budak, entah itu dia sebagai orang benar, orang tidak benar, orang yang saleh atau tidak, orang yang diberkati, orang yang kaya atau tidak, Tuhan akan membela. Jeritan orang-orang yang tertindas didengar oleh Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sebagai orang percaya, hendaknya jangan menindas sesama kita. Jangan berlaku tidak adil kepada sesama. Jangan merendahkan dan meremehkan orang lain. Jangan berlaku tidak simpati kepada anak-anak keturunan Ismail, anak Abraham. Bagaimanapun mereka juga diberkati Tuhan. Meski secara jasmani, mereka tetap harus mendapat perhatian. Kita harus mengasihi mereka. Kita harus memperhatikan mereka. Karena mereka masih membutuhkan. Mereka masih memerlukan berkat rohani. Mereka butuh berkat lahir dan batin. Mereka masih butuh berkat dunia dan akhirat. Mereka masih butuh Sang Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya saudara, marilah kita menjadi teman bagi mereka, keturunan Ismail. Untuk apa? Untuk kita dapat mendoakan mereka. Untuk apa? Untuk dapat kita tetap berbuat baik kepada mereka, sehingga mereka boleh melihat kebaikan Tuhan melalui kehidupan kita. Karena memang mereka sangat membutuhkan Juru Selamat. Dan jangan suka menindas kepada siapapun. Dan jangan berlaku tidak adil kepada siapapun. Kenapa saudara? Karena ketika saudara dan saya tidak menindas, saudara tidak melakukan hal praktek penindasan ini, saudara pasti diberkati Tuhan. Ketika saudara dan saya tidak suka menindas, tidak berlaku adil kepada orang lain, supaya saudara dan saya diberkati Tuhan. Jika kita sekarang pertanyaannya, mungkin saudara berkata, jika saat ini saya sedang tertindas, saya sedang mengalami tekanan, saya sedang diperlakukan tidak adil, saya mau katakan, jangan ragu saudara, datang kepada Tuhan. Dan jangan pernah menyalahkan Tuhan, tetapi menjeritlah kepada Tuhan. Dan pasti Tuhan akan membela kita. Dan Tuhan akan menolong saudara. Datang, mohon pengampunan akan kesalahan kita, akan tindakan yang sudah kita lakukan, atas penindasan yang terjadi atas kita. Dan pastilah Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi saudara. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sebagai kesimpulan, saya mau katakan, Tuhan tidak suka akan praktek penindasan. Tuhan tidak suka praktek penindasan kepada siapapun.
dan yang tertindas pasti akan ditolong Tuhan dan dibela oleh Tuhan, siapapun dia. Kiranya firman Tuhan hari ini menguatkan saudara. Ada sebuah pujian yang akan semakin membangkitkan kita untuk tetap meyakini Tuhan di dalam keadaan kita apapun saat ini. Amin. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau tak memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu